Tapi yang paling penting adalah ketika sudah dikontrol dan dimonitoring dan dievaluasi, lalu hal-hal yang baik terus harus go ahead. Bagaimana tujuan dari MBG ini dilaksanakan. Lima kurang 3 sama dengan berapa? Ya, sebagai guru honor, peraturannya kadang 3 bulan baru dibayar, kadang 6 bulan. Kami kan dapat uangnya dari dana bos. Jika dana bos terlambat, berarti kami tidak dapat uang. Namanya Pak Agustinus, sudah mengabdi 23 tahun sebagai guru honorer SDN Batu Esa, Kupang, Nusa. Kok Bupati tidak merasakan hati kita yang menjerit, yang menangis, tidak bisa makan? Neng, kenapa DPR dari Jakarta sana bisa sampai melonjak kepengen naik gaji, Mas? Banyak permasalahan struktural yang kita rasakan hari ini sebenarnya bermula dari Impres nomor 1 tahun 2025. Mereka bisa mendapatkan benefit, mereka dalam arti Prabowo dan kroni-kroninya, benefit orang-orang yang mendapatkan proyek ini bisa mendukung Prabowo ketika Prabowo menjalankan pemerintahan paling tidak 4 tahun ke depan, atau ketika nanti dia di pemilu running lagi sebagai presiden gitu. Hal ini senada dengan temuan MBG Watch. Mereka memberi makan, tertawa-tawa, dan merasa berhasil menganggap anak-anak dan ibu-ibu yang dikasih makan itu seperti binatang ternak yang sudah diberi makan. Teman-teman, mereka melakukan penjajahan perut dengan setiap hari membagikan roti-roti apek yang beracun. Pertama, tujuan awal didirikannya MBG ini tentu saja untuk menciptakan lapangan kerja baru, sehingga berharap bahwa ini bisa benar-benar menciptakan lapangan kerja baru di seluruh penjuru Indonesia. Kalau yang gue alami sendiri ya, yang gue lihat sendiri ya, kalau kita makan lah secara rasional 10.000 ya, kalau kita lihat kan untuk bernilai gizi kan kayaknya nggak cukup lah, pasti kan nggak gizi. Tapi ini jadi satu nawaitu awal untuk pemerintah memberikan satu keberpihakan awal nih, perhatian awal kepada masyarakat di sekolah-sekolah ataupun di posyandu-posyandu. Yang kita inginkan adalah dari sana bisa berkembang lagi gitu, dan jadi lebih baik lagi. Kalau sekarang saat ini gue rasa nggak cukup. Ini pasti akan menuai pro kontra, dan namanya kebijakan pasti akan selalu seperti itu. Gue pikir hari ini ada satu terobosan dan gagasan yang baik, pertama itu. Tapi ketika memang ini mau dikembangkan, misalnya ada masukan-masukan diberikan pada hal lain gitu ya, perlu ada kajian, perlu ada satu hal sehingga jangan sampai kita tuh bimbang gitu. Dan gue pikir hal ini yang buruknya, hal-hal yang kurang baiknya perlu dimitigasi dan perlu di-cutting, yang baiknya terus go ahead. Gue pikir pertama, fungsi monitoring dan controlling ini harus berlaku, dan Badan Gizi Nasional punya andil dan peran besar dalam melakukan hal ini. Ditambah pemerintah ya, baik itu di level pusat maupun daerah, harus turun langsung ya dan melihat langsung bagaimana pelaksanaan di sekolah ya, maupun nanti ke depannya misalnya di posyandu ataupun di level manapun, selalu dilakukan evaluasi dan tegas ketika memang ada potensi penyalahgunaan ke depannya. Moratorium ini adalah satu hal bagian dari mitigasi, bagian dari controlling, bagian dari monitoring. Tapi bagi gue bukan benar-benar di cut off. Tapi yang paling penting adalah ketika sudah dikontrol dan dimonitoring dan dievaluasi, lalu hal-hal yang baik terus harus go ahead. Bagaimana tujuan dari MBG ini dilaksanakan. Jika memang ada perbaikan, segera dilakukan perbaikan, baik itu dari BGN maupun dari pemerintah di level pusat maupun daerah. Oke,
Pertama gini, gue menyadari betul setiap keresahan dan ataupun masukan dari masyarakat ketika program MBG ini bergulir. Ketika Presiden Prabowo, pemerintah pusat ini menelurkan program makan bergizi gratis kepada masyarakat ya, karena program turunan dari pemerintah pusat. Yang akhirnya berlaku bukan hanya di Jakarta tapi seluruh Indonesia, dan gue mau fokus di Jakarta. Sebenarnya kalau kita lihat ya, 5 poin ya yang menjadi tujuan utama dari MBG ini. Pertama adalah bagaimana memperbaiki gizi dan kesehatan. Yang kedua adalah bagaimana juga memperbaiki pendidikan ya. Terus investasi masa depan. Dan selanjutnya adalah juga bagaimana menggerakkan ekonomi rakyat dan bagaimana juga ketahanan pangan. Ini adalah 5 garis besar tujuan dari MBG. Gue pikir kita harus merefleksikan, memonitoring pelaksanaan MBG ini dari 5 aspek. Apakah pertama, angka gizi dan kesehatan di Jakarta ini dengan pelaksanaan MBG itu trennya semakin bagus apa semakin turun? Dasarnya gini, kalau memang di Jakarta hari ini tidak ada lagi angka stunting atau gizi di Jakarta sudah bagus, ya berarti MBG sudah nggak relevan. Faktanya adalah 17,sekian% angka stunting masih ada, meskipun trennya dari tahun ke tahun semakin menurun. Dan kita lihat ketika 1 tahun pelaksanaan MBG ini sudah terlaksana, bagaimana? Apakah ada penurunan? Dan juga bagaimana angka gizi masyarakat Jakarta? Lalu yang kedua, ketika bicara angka kualitas pendidikan, pelaksanaan MBG di sekolah-sekolah itu berharap ya kecerdasan siswa dan siswi yang ada di sekolah-sekolah yang ada di Jakarta ini, konteksnya di Jakarta ini semakin cerdas ya IQ-nya karena dikasih makanan bernutrisi gitu. Kita lihat bagaimana kualitas pendidikan yang ada. Meskipun gue sering mendengar ketika dalam reses, ketika ketemu dengan orang tua siswa ataupun ketemu guru-guru gitu ya menyatakan ternyata kehadiran MBG itu misalnya salah satu di sekolah menyampaikan mengganggu kegiatan belajar mengajar, ataupun ransum yang MBG itu nggak kemakan sama siswa-siswi karena mungkin siswa-siswinya nggak seret. Ada juga mungkin di sekolah lain yang MBG ini sangat bermanfaat, siswa-siswinya senang juga dengan menu-menunya. Jadi berbeda-beda nih konteksnya, nggak bisa disamaratakan. Bagi gua ini harus dievaluasi, berbeda-beda penyikapan terhadap satu kebijakan. Dari SPBG jadi harus dievaluasi masing-masing karena harus standarisasinya harus sama gitu, higienisasinya juga harus sama. Lalu selanjutnya bagaimana ekonomi rakyatnya bergerak nggak? Dikuasai oleh elit saja atau benar-benar rakyat? Ada masukan nih, ibu-ibu kantin di sekolah akhirnya sepi gitu. Harusnya apakah bisa terlibat ibu-ibu kantin di sekolah yang tadinya orang siswa-siswa itu jajan pas pada saat istirahat sekolah, sekarang udah nggak bisa jajan lagi karena udah dapat langsung dari MBG. Nah ini kan juga perlu diperhatikan gitu kan. Dan selanjutnya adalah ketahanan pangan. Tadi sampaikan salah satu demonstran sampaikan bahwa bahan baku MBG, menu-menu MBG ini western banget, impor lagi, diduga impor. Lalu di mana ketahanan pangan lokal kita? Ini pertanyaan yang menarik. Sehingga apapun masukan dari masyarakat ini, gue pikir harus segera dievaluasi, harus segera dimonitoring dan dikontrolling. Gue pikir kita semua ya, meskipun ini program pemerintah pusat, di DPRD kita juga harus lihat bagaimana pelaksanaan MBG di sekolah-sekolah, dan setiap ada masalah, ada ketidaksesuaian harus segera diperbaiki. Apalagi kalau besok mau di posyandu. Seperti itu. Kehadiran MBG ini bukan hanya sebagai salah satu program politik, tapi gue berharap bahwa ini benar-benar upaya untuk meningkatkan kualitas SDM bangsa kita dengan kita menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Kita sukseskan dan kita sama-sama awasi dan monitor, kontrol, laporkan, perbaiki bersama-sama.